Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Kita akan membahas mengenai pengulangan for. Langsung aja ya ke code program kita. Pertama yang harus diingat ya, kalau kita ingin membuat struktur for, yaitu pertama adalah for itu sendiri, tentu dong ya. Kemudian variabelnya, ya variabel ya bisa buat misalnya i, x atau apa yang diinginkan. Kemudian in setelah itu kita buat di sini adalah sequence-nya, sequence ya. Jadi saya jelaskan seperti apa sequence. Lalu jangan lupa pada bagian ini ada titik 2 gitu ya. Nah, di sini adalah pernyataan yang diinginkan. Apa pernyataannya gitu ya. Kalau mau ngeprint ya, mau cetak hasil berarti kita tulis print di sana. Seperti itu. Nah, sequence ini apa maksudnya? Jadi kita bisa buat dia dalam bentuk rank yang mana ini contohnya pertama for ya. Jadi saya variabelnya saya pilih i saja yang praktis-praktis saja. In rank ya. Rank yang ingin saya buat misalnya saya mau nilai dari 0 kemudian sampai 5 begini. Ya. Titik 2 ya. Kalau teman-teman bikin titik 2 di sini, nah dia jatuhnya di sini ya, di sini. Tetapi kalau teman-teman buat titik 2, indentasinya akan otomatis bekerja gitu. Saya mau print di sini, print i. Oke, saya print i, maka saya running. Saya running, kira-kira apa keluarannya? Ayo tebak. Oke, yang keluar adalah 0 sampai 4. Maksudnya di sini bagaimana? Begini ceritanya. Jadi, kalau kita membuat 0, ini adalah batas bawah nilai yang ingin dicetak gitu ya. Sedangkan 5 ini adalah batas akhir dikurang 1. Jadi kalau kita cetak 5 ya dan kita tidak buat step nanti namanya, maka yang tercetak itu adalah sampai 4. Nah, kalau teman-teman buat di sini 1 gitu ya. Satunya gimana? Cetak atau enggak? Mari kita lihat runningnya. Ya, satunya ini tercetak, tetapi tetap di sini adalah sampai 4 gitu. Ini kan sekarang kita punya rentangnya adalah 1 ya. Nah, itu kalau kita tidak membuatkan rentang, dia otomatis rentangnya itu adalah 1. Tetapi kalau seandainya teman-teman saya nggak mau, saya maunya nanti mau cari suhu gitu ya. Suhu 10 sampai 100 dengan rentang itu adalah 10 gitu kan. 10. Oke, kita print di sini ya. Nah, kita punya ya 10 sampai mana ini? Pasti sampai 90 ya. Karena di sini nilainya akan kecil dari 100 ya. Sampai 90 di sini. Lalu saya pengen nilainya itu kecetaknya ke samping, maka bisa buat seperti ini. Gunakan command N. Oh, ini. Oke. N sama dengan seperti ini ya. Coba perhatikan, saya akan run. Nah, dia nempel aja ya. Nah, maka untuk lebih rapi, kasih dia jeda enter sedikit di sini, gitu, spasinya ya. Maka dia 10, 20, 30, nah ini kan lebih cakep gitu. Itu dia kalau rank ya. Tentang sequence ini, sequence itu ada macam-macam ya, bisa dimulai dari string atau kita punya list misalnya ya. Lalu kita bisa punya list, kemudian tuple. Lalu kita bisa punya set ya. Dictionary juga bisa, tapi jarang dipakai biasanya ya. Di sini kita coba pertama string ya. Jadi saya punya kondisi di sini for ya. For di sini kita punya x ya. Nah, kalau dia string berarti itu keluarannya adalah bisa kita buat angka seperti ini A, B, C, D, E misalnya ini ya. Nah, kan jangan lupa dikutip. Lalu buat titik 2 di sini. Titik 2 ya. Kemudian print, salah, maaf. Printnya harus huruf kecil. Print di sini adalah X gitu ya. Maka kita bisa running. Nah, ya keluar dia di sini ya. Dia numpang lewat juga di sebelah. Kita buat di sini print. Biar dia lebih rapi gitu ya. Ini dia ya A, B, C, D. Ini adalah string ya. Kalau teman-teman ingin mengeluarkannya dalam bentuk misalnya data itu kita mau dalam list gitu ya. Nanti saya akan jelaskan apa itu list, apa itu tuple, apa itu set, kemudian apa itu dictionary. Nah, kalau list kita pakai kayak gini nih ya. Saya punya nilai 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Maka di sini saya akan print di sini sedikit.
Oke. Nah, di sini saya print, jangan lupa titik 2 ya. Print, kemudian di sini X ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, kalau kita menggunakan list ya, ini kecetak semua nih, 1, 2, 3, 4, 5. Semua yang dalam list dia tercetak di sini. Ya, gitu. Nah, tapi nanti list, tuple, set, dan yang semua sequence ini beda-beda karakteristik gitu. Oke. Nah, kalau seandainya kita mau tuple ya, saya ganti ini, kalau gini nanti jadinya tuple nih. Oke. Ya, kita bisa running ya. Nah, running dia keluarnya sama 1, 2, 3, 4, 5 seperti yang tadi. Gitu. Kalau kita punya set gimana? Ya, kalau punya set dia seperti ini nih. Ya, kalau kita running bisa nggak gitu kan? Nah, keluarnya bisa keluar gitu ya. Tapi nanti tergantung fungsi yang kita butuhkan di program kita. Nah, kalau dia dictionary bisa nggak gitu ya? Nah, tapi kalau dia dictionary ini sebenarnya jarang dipakai ya, jarang dipakai. Dictionary, cat misalnya saya punya keterangannya di sini adalah kucing gitu kan. Kemudian saya punya di sini dog gitu ya, titik 2. Kemudian di sini ya ini artinya gitulah. Oke, kalau saya running nih apa kejadiannya nih? Gini ya, nah, jadi yang dicetaknya ternyata kuncinya aja, nggak secara keseluruhan dia cetak ya. Nanti akan dijelaskan waktu belajar dictionary apa itu semuanya ya, apa itu kunci, apa itu value gitu ya. Saya buat di sini yang lazim digunakan itu biasanya adalah list ya, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Saya cetak ke samping saja agar keluaran kita nanti bisa kelihatan lebih jelas semua yang kita tulis. Begitulah caranya, teman-teman. Udah yang di sini ya. Ini kalau nggak dulu dia salah nanti jadinya. Oke, ini udah. Sesudah ini, yang kalau kita udah familiar dengan bagaimana kita membuat struktur for, ya intinya ini aja ya mungkin ini agak gampang lah gitu ya. Lalu kalau kita ingin nilai rentangnya itu turun gimana gitu ya. Nah, saya mau buat nilai tapi dari 100 ya, kemudian 90, kemudian 50. Oh, don't worry, be happy, kita bisa buat di sini. Intinya berarti batas awalnya lebih tinggi daripada batas akhirnya 10. Dan di sini tentu dia min 10. Jadi dia dikurang-kurangi dari batas awalnya nantinya. Coba teman-teman perhatikan keluaran kita yang bagian ini nanti ya, yang di atas. Ya, 100, 90, 80, 70, 60, 50, dan 20 ya. 10 nggak dicetak seperti tadi ya, karena dia kecil dari batas akhir ya. Kecil dari batas akhir gitu. Oke, sudahkah? Nah, satu hal lagi kita juga bisa melakukan di sini yang namanya jumlahan ya. Nah, ini sangat banyak digunakan pada waktu kita menggunakan loop ya. Jadi saya punya in rank. Saya punya dari berapa ya? 1 sampai 10 aja. 1 sampai 10. Di sini saya ingin jumlahkan. Nah, kalau kita menjumlahkan, program harus menyimpan dulu inisial nilai awal yang harus dijumlahkan itu apa katanya ya. Kita buat sama dengan 0 ya. Maka saya buat jum di sini sama dengan jum ditambah y tentunya ya. Karena yang ingin kita tambahkan adalah nilai yang ada di rank ini. Gitu ya. Saya buat print di sini nih. Coba kita perhatikan kejadiannya apa gitu ya. Hasil penjumlahan ya. Kita kan jumlah secara keseluruhan ya, 1 sampai 10 itu berapa ya. Jum di sini. Oke, wait a minute. Nah, yang mudah-mudahan bisa kelihatan lah ya. Saya running. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Nah, ini juga kita bisa buat di sini. Print dulu biar cakep. Oke ya, kita running lagi. Nah, hasil penjumlahan 1 gitu ya. Kemudian ini hasilnya 3. Oke, yang kita inginkan tentu kalau 1 sampai 10 ya, dia maksudnya di sini jumlah 1 pada looping pertama. Kemudian kan udah disimpannya 1 ya. Diulang sekali lagi kan ditambahkan dengan 2, maka hasilnya di sini 3 gitu ya. Di looping sekali lagi dan seterusnya sampai looping itu selesai. Kalau seandainya kita hanya menginginkan satu hasil penjumlahan saja, ya ini kan 1 sampai 9 berarti yang dijumlahkan. Maka kita geser ini, set gitu ya, set gitu. Geser dia ke kiri ya. Karena apa? Nah, ini kelihatan ya, yang kecetak hanya hasil 45 saja. Ya. Jadi dia nggak masuk di dalam loop di sini saat kita geser ke sini.
Ya, jadi perhatikan di sini teman-teman betapa pentingnya indentasi pada saat kita mengerjakan pengulangan ini. Gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ini apa yang kita bahas tentang pengulangan ya. Sekian saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dalam program While ya.